ada gaya, misalnya di lantai atas ya. 5 sin 5T, artinya S-nya, distribusi spasial bebannya, ini adalah 0 dan 5 ya. Begitu. Nah, langkah-langkah yang awal sudah kita kerjakan tadi, tinggal menguraikan S ini. Yang belum itu menguraikan S, tapi untuk menguraikan S kita perlu faktor partisipasi ragam, gamma. Nah, kita kerjakan dengan MATLAB saja ya. Jadi saya share screen. Share screen. Ini SDOF yang lalu, tapi yang lalu ini masih untuk getaran. Tapi ini transient udah benar ya. Transient dan ininya. Hanya ininya yang perlu kita modifikasi sedikit. M-nya 4002, oke. K-nya 120, ini sudah. F-nya 5, omega-nya 5. Nah, sekarang kita bentuknya dalam S saja ya. Jadi omega 5 biar nggak apa-apa. Frekuensinya 5, begitu ya, radian per detik. Tapi S-nya itu adalah 0 dan 5. Jadi ini nggak perlu nih. Saat ini S, ininya nggak perlu. Oh, tapi nanti perlu untuk ini ya. Saya save S saja. Save S 2. Ini apa tambahannya? Ragam gitu ya. Bukan ragam sih. Ya, tambah aja B gitulah ya. Biar berbeda dengan yang kemarin. Jadi sekarang kita nggak perlu F. S-nya 05. Redamannya sudah. Ini kita cari frekuensi. Masa. Omega D. Oke. Waktu. Nah, kita belum perlu mencari solusi saat ini. Yang penting kita sekarang adalah nyari gamanya dulu ya. Yang ini juga belum perlu sih omega D. Jadi gamma I, gamma 1. Itu adalah gamma tadi apa? V1. 1 apa? Oh, saya ambil dulu V-nya ya. V1 itu adalah V kolom 1. Biar nggak usah panjang-panjang nulisnya. Dan V2 itu adalah V kolom 2. Jadi gamma 1 itu V1 transpose kali S dibagi dengan M11. Sedangkan gamma 2, ini juga saya tulisnya satu persatu. Anda kalau mau bikin fungsinya, silahkan bikin fungsinya. Biar tidak usah menulis berulang-ulang. Kali S dibagi M22. Gitu ya. Karena cuma 2, saya kerjakan semua. Oke, nah setelah gamma diperoleh, kita bisa tentukan distribusi spasial beban sesuai dengan ragam masing-masing ya. Jadi S1 itu adalah gamma 1 kali M kali V1. Dan S2 adalah gamma 2 kali M kali V2 ya. Nah, kita bisa stop di sini dulu untuk melihat hasilnya. Yang lain kita tutup aja dulu. Nah, ya. Jadi contoh SDOF 2B ya. Contoh SDOF 2DOF. Contoh 2DOF B gitu ya. Nah, sudah dijalankan, kita bisa lihat S-nya itu adalah 0,5 gayanya, 0 di bawah, 5 di lantai atas. S1-nya 3,33 dan 3,33, S2-nya yang bawah minus 3,33 dan atasnya 1,67. Jadi kita bisa lihat bahwa ini sudah dibagi memang masing-masing. Kalau saya gambarkan, saya stop share dulu sebentar. Gaya yang bekerja di sini itu adalah, ini prosedur bisa saya hapus ya, sudah ya.
Jadi struktur kita yang tadinya bebannya 5 di sini, kalikan sin 5T, sin 5T-nya kita taruh di luar kan ya. Sin 5T-nya ini jadi PT-nya ya. Itu diubah menjadi 3,33 dan 3,33. Ini adalah yang pertamanya. Jadi ini akan menghasilkan ragam pertama ditambah dengan yang ini ke kiri sekarang 3,33 dan ini ke kanan 1,67 ya. Jadi gaya ini diuraikan jadi 2. Sebagian di sini 5/3-nya. Ini 5/3 bukan? Kok 5/3? Berapa ini? 15 tambah 1, 16/3-nya begitu ya. Karena ini kan 15/3 ya. Kok 16/3 sih ini? 10/3-nya di sini. 5/3-nya yang ini. Maaf, sudah keliru ya. Jadi begitu. Ini di total jadi 5. Ini juga keduanya di total jadi, ini tanda tambahnya. Saya geser ke sini. Ini ya. Jadi kalau ini mengakibatkan respons di semua ragam, ini responsnya hanya ragam pertama, dan ini responsnya ragam kedua. Jadi ini adalah S1, inilah S yang kedua. Itu yang baru saja kita kerjakan. Oh ya, sekalian mungkin kita bisa lihat gamanya. Saya share lagi. Gamma 1. Besarnya 2,89 ya. Dan gamma 2 2,04, jadi hampir setara ya. Jadi karena ini memang ragamnya cuma 2, dua-duanya harus diikutsertakan. Kita nggak bisa potong satu saja karena bobotnya hampir sama ini ya. Begitu ya. Tapi kalau kita punya banyak, Anda nanti kalau di rumah mungkin bisa mencobakan ke struktur yang 8 lantai atau 15 lantai itu, dan Anda bisa lihat perbandingan nilai gamanya dari yang pertama sampai yang ke-8 atau yang ke-15 ya. Sepanjang strukturnya teratur dan bebannya relatif teratur, mestinya yang nomor-nomor besar itu nilai gamanya sudah kecil ya. Oke, itu gamma dan S ya. Nah, kemudian setelah S tadi apa stepnya? Kita lakukan analisis struktur ya. Dengan S ini ya. Gampangnya kita tentukan Bézier saja ya. Jadi V-nya V1 gitu ya. Jadi analisis Bézier dari ragam ke-1 itu adalah S1 yang ke-1 ditambah S1 yang kedua ya. Nanti di gambar itu jauh lebih mudah melihatnya. Saya hitungkan di sini saja dulu. V2 adalah S2 yang ke-1 ditambah S2 yang kedua ya. Jadi Bézier itu kan total reaksi, total gaya horizontal saja. Nah, ini respons statik sudah diperoleh, sedangkan respon dinamik baru kita ambil dari sini. Ini respon dinamik, tapi kemarin waktu kita tulis ini gayanya bukan 1 ya. Ini F-nya sudah nggak perlu lagi. Beta masih diperlukan karena ini untuk responsnya, jadi beta kita buka. C1-nya sekarang faktor F per K-nya karena amplitudonya 1, ini F1-nya jadi 1. Omega 1 kuadratnya oke, masih ada. Kalikan yang lain-lainnya tetap ya. Jadi ini kita buka. Ini kita buka, ini jadinya 1 aja cukup. Begitu. Kemudian A1-nya adalah C1, ini begitu. Ya. Yang 2 juga demikian. Gayanya tinggal 1, jadi tidak ada F2 lagi. Ini cuma 1. Ini jadinya 1. Ini A2 ya. Sama dengan minus C2, sedangkan B2 adalah yang ini. Kita tidak perlu Q1, perlunya D1 ya. Ya nggak apa-apa, ini udah D aja langsung ya. Ini D1 dan ini D2 ya. Ya, ini respons D2. Ini dari transient nggak perlu ya. Nah, D-nya kita bisa tuliskan dalam bentuk ini sama.
D sama dengan D1, D2. D besar. D1, D2. Kita tidak perlu lagi transformasi pakai V yang ini, jadi ini buang saja. Nah, respons yang kita inginkan, V-nya harus dikalikan dengan omega kuadrat dan D ya. Jadi V1 ini V1 statik masih ya. V1 statik ya. Oh, nggak bisa tulis gini ya. Ke bawah gini. It's V1 strip statik. V2 underscore statik ini. Nah, V1-nya adalah V1 yang sebenarnya adalah V1 statik dikalikan omega 1 kuadrat 1 kuadrat dikalikan dengan D1. Dan V2 sama dengan V2 statik dikalikan omega 2 kuadrat dikalikan D2. Nah, kita bisa kalau mau plot sih bisa plot sekarang. Plot T dengan V1. Dan plot T dengan V2. Sumbangan masing-masing ragam. Lalu, ini kelebihan. V-nya adalah penjumlahan keduanya ya. Gaya geser V itu adalah V1 tambah V2. Kita masih gunakan seluruh ragam ini ya. Nah, sekali lagi kita plot juga. Copy. Plot. Ini V. Ya, gitu ya. Nah, tinggal kita run. Contoh. Kita run. Kita langsung dapatkan ini adalah respons totalnya, gaya gesernya yang nomor 3 ini. Belum saya kasih judul kayak yang sebelumnya. Ini respons dari ragam kedua, ordernya sampai 6 cuma. Sementara respons totalnya sampai 15. Dari ragam 1 ordernya sampai 8 ya. Begitu. Dan terjadinya ini kebetulan hampir sama waktunya ini ya. Karena memang gayanya di lantai atas ya. Di kasus-kasus lain bisa jadi maksimumnya terjadi di saat yang berbeda ya. Oke, jadi begitu prosesnya ya. Langkahnya seperti yang disampaikan di skrip ini, persis seperti yang disampaikan di sini. Jadi Anda bisa ikuti. Yang berbeda mungkin hanya ini respons D-nya ini ya. Jadi kalau mau dikasih judul ini matriks, ini ya. Sambil memperlihatkan prosedurnya di sini ya. Matriks massa dan kekakuan. Ini distribusi spasial beban. Omeganya ditemani ke bawah sini ya. Saya pindahin ke bawah sini. Saya pindahkan di sini dekat beban ya. Omega ini kan PT-nya ya, sin omega T-nya. Ini rasio redaman ragam. Kemudian ini frekuensi dan ragam getar. Memang perlu pengolahan dulu karena yang didapat pertama dari E ini adalah frekuensi kuadrat ya. Jadi V-nya diambil, kemudian omega kuadratnya itu, dan omega D-nya, M-nya kita pindahin ke bawah ya. Ini biar berdekatan. Ini M-nya di sini ya. Ini adalah matriks massa diagonal ya. Ini perlu meskipun M-nya sudah diagonal ya, perlu tetap harus kita lakukan V transpose MP. Ini adalah faktor partisipasi ragam. Dan ini adalah distribusi spasial beban ragam ke masing-masing ragam ya. Gitu.
Ini hanya respons ya. Jadi ini karena kita mau cari yang mudahnya aja, respons ya. Responsnya Bayesian, tapi bisa saja yang lain ya. Pokoknya ini prinsipnya dari analisis struktur ya. Jadi Anda bisa gunakan metode kekakuan langsung. Misalnya semua gaya ujung dari setiap elemen bisa kita dapatkan di sini. Nah, sisanya itu belum. Penjumlahannya mana? Oh ya, ini dinamik ya sekarang ya. Ini respons dinamik. Dinamik SDOF dalam koordinat pseudo displacement DI ya. Oke, koordinatnya itu DI ya. Tapi DI-nya nggak disebutkan di sini. Oh, ada nanti di bawah ya. Oke, kita perlu beta, ini rasio, ini karena bebannya harmonik, jadi ada beta, ada konstanta yang disesuaikan dengan beban harmonik dan kondisi awal diam. Ini D-nya yang ini ya, gitu. Q-nya jadi nggak perlu lagi. D1, D2, lalu ini tadi respons dinamik ya, nah kemudian ini digabungkan. Gabungkan respons statik dan dinamik. Begitu. Ini kemudian ini gabungkan respons masing-masing ragam ya. Di bagian ini Anda boleh melakukan pemotongan. Ini karena cuma 2, V1 tambah V2. Tapi kalau ada ratusan Anda cukup ngitung sampai tertentu saja. Sisanya ke bawah tinggal plot. Ya. Jadi demikian. Ya. Mudah-mudahan ilustrasi yang sedikit ini bisa menggambarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi.